Bayangkan sebuah negara di mana angka 4 bisa membuat orang enggan membeli rumah, tapi angka 8 bisa menaikkan harga properti. Sebuah negara di mana meminum air hangat dianggap lebih penting daripada minum obat, dan anak-anak dilatih bermain piano sejak usia balita bukan demi hobi, tapi sebagai investasi masa depan. Selamat datang di dunia yang menakjubkan dari masyarakat Tiongkok, tempat fakta-fakta aneh, mencengangkan, dan luar biasa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan jika ini pertama kalinya kamu menyaksikan video dari Kuak Fakta, jangan lupa klik tombol suka dan subscribe sekarang juga. Kami sajikan fakta-fakta mendalam dan menggelitik pikiran seperti ini setiap minggunya, dan kamu tidak ingin melewatkan satupun. Di balik tembok besar dan sejarah ribuan tahun, terdapat lapisan-lapisan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang sangat unik. Mari kita mulai dari satu fakta sederhana, tapi menyimpan filosofi mendalam. Di Tiongkok, nama keluarga disebutkan lebih dulu daripada nama pribadi. Sebagai contoh, Mao Zedong bukanlah Tuan Zedong bermarga Mao, tetapi benar-benar berarti bahwa Mao adalah marga, dan Zedong adalah nama kecilnya. Ini bukan hanya urusan tata letak, tapi mencerminkan cara pandang masyarakat Tiongkok yang mengedepankan komunitas dan keluarga di atas individu. Berbicara soal keluarga, ada satu kebijakan yang mengubah seluruh struktur sosial mereka, kebijakan satu anak. Diberlakukan sejak akhir tahun 70-an, kebijakan ini mengharuskan pasangan hanya memiliki satu anak. Akibatnya, banyak keluarga yang lebih memilih anak laki-laki, karena dianggap lebih mampu meneruskan garis keturunan dan menopang ekonomi. Menurut data resmi yang dikutip dari National Bureau of Statistics of China, kebijakan ini mengakibatkan ketimpangan jumlah penduduk pria dan wanita yang sangat signifikan hingga hari ini. Dalam beberapa wilayah, laki-laki bahkan kesulitan mencari pasangan karena jumlah perempuan jauh lebih sedikit. Namun kebijakan ini tidak hanya memengaruhi demografi, tapi juga menciptakan generasi anak tunggal yang dikenal dengan sebutan Little Emperor Syndrome. Anak-anak yang dibesarkan sebagai pusat perhatian keluarga besar, dengan tekanan pendidikan yang sangat tinggi. Fenomena ini berdampak besar pada pola asuh, gaya hidup, hingga psikologi remaja di Tiongkok modern. Anak-anak ini, sejak usia sangat dini, diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan seperti piano, bahasa Inggris, kaligrafi, bahkan matematika lanjutan. Banyak orang tua yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kursus tambahan, bimbingan belajar privat, dan kamp pelatihan akademik, demi memastikan masa depan cerah anak mereka. Dan bicara soal pendidikan, tidak ada ujian yang lebih ditakuti di Tiongkok selain Gaokao. Inilah ujian masuk universitas paling sulit di dunia, yang menurut laporan dari BBC, bisa menentukan masa depan sosial, ekonomi, bahkan status pernikahan seseorang. Ujian ini berlangsung selama 2 hari penuh, dan mempersiapkannya bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Para siswa tidur di ruang belajar, menghafal puisi klasik, logika matematika, dan bahkan praktik menulis esai dengan struktur yang sangat spesifik. Keluarga pun seringkali menyewa apartemen dekat lokasi ujian demi kenyamanan anak mereka. Bahkan, beberapa rumah sakit menyediakan layanan infus vitamin sebelum ujian demi menjaga kondisi tubuh peserta. Sambil kita merenungi betapa kerasnya dunia pendidikan di sana, mari kita geser sedikit pada hal yang lebih mengejutkan, makanan. Tahukah kamu bahwa di beberapa daerah seperti Zhejiang ada makanan yang disebut telur anak perawan? Telur ini direndam dalam urin anak laki-laki sebelum dimasak. Meskipun terdengar ekstrem, menurut kepercayaan lokal, telur ini dipercaya menyembuhkan sakit kepala dan meningkatkan energi vital tubuh. Namun bukan hanya itu. Makanan ekstrem lainnya termasuk cakar ayam, otak babi, bahkan penis rusa. Tapi jangan buru-buru menghakimi. Dalam kebudayaan Tiongkok, setiap bagian tubuh hewan memiliki makna dan nilai medis tertentu. Terutama dalam pengobatan tradisional Tiongkok yang disebut TCM atau Traditional Chinese Medicine. Bahkan, bagian tubuh seperti kantung empedu beruang, teripang, dan sirip hiu juga digunakan sebagai obat-obatan, meskipun beberapa praktik ini kini mulai dilarang demi konservasi alam. Sebagai contoh, dikutip dari jurnal China Health Review, cakar ayam dipercaya memiliki kolagen tinggi untuk kesehatan kulit, sementara penis rusa dianggap memperkuat stamina pria. Kepercayaan ini bukan hanya tradisi kuno, tapi masih dipegang kuat oleh banyak orang, bahkan di kota-kota modern seperti Shanghai dan Beijing. Bahkan kalangan kelas atas pun masih mengonsumsi ramuan tradisional untuk menjaga keseimbangan yin dan yang dalam tubuh. Mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, bagaimana orang Tiongkok modern menyeimbangkan antara teknologi canggih dan tradisi kuno? Jawabannya ada pada gaya hidup digital mereka yang sangat unik. Di negara ini, Google, YouTube, dan Facebook dilarang.
Sebagai gantinya, mereka memiliki Baidu, Bilibili, dan WeChat. Dan WeChat bukan sekadar aplikasi chatting, ia mencakup semuanya, dari pesan, pembayaran, pemesanan tiket, hingga layanan kesehatan. Satu aplikasi untuk hampir semua aspek hidup. Bahkan banyak pengemis di kota besar sekarang memiliki kode QR di mangkuk mereka agar orang bisa memberikan donasi digital. Dan tidak berhenti di situ. Tiongkok juga sedang mengembangkan sistem kredit sosial, di mana perilaku seseorang, mulai dari membayar tagihan hingga bersikap sopan di kereta, memengaruhi nilai sosial mereka. Menurut laporan dari New York Times, nilai ini bisa menentukan apakah seseorang boleh naik kereta cepat, menginap di hotel mewah, atau bahkan mendapatkan pekerjaan tertentu. Ini seperti menggabungkan sistem poin belanja dengan penilaian moral dalam skala nasional. Jika seseorang kedapatan menyebarkan hoaks di media sosial atau melanggar aturan lalu lintas, mereka bisa kehilangan hak untuk membeli tiket pesawat atau mendaftarkan anak mereka di sekolah unggulan. Kalau kamu merasa fakta ini mengejutkan, coba bayangkan betapa berbedanya pandangan mereka terhadap angka. Di Tiongkok, angka 4 dianggap sebagai simbol sial karena pengucapannya mirip dengan kata mati. Akibatnya, banyak gedung melewatkan lantai 4, sama seperti banyak gedung di dunia barat melewatkan lantai 13. Sebaliknya, angka 8 dianggap sangat membawa hoki karena terdengar mirip kata kaya. Bahkan Olimpiade Beijing dibuka pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008, tepat pukul 8:08 dan 8 detik. Bahkan dalam bisnis, plat nomor kendaraan atau nomor telepon yang mengandung angka 8 bisa dijual dengan harga ratusan juta rupiah. Mari ambil jeda sejenak untuk merenungkan betapa dalamnya makna simbol dan angka dalam kehidupan mereka. Dan jika kamu merasa fakta-fakta ini menarik sejauh ini, jangan ragu untuk bagikan video ini ke temanmu. Mungkin mereka juga belum tahu kalau orang Tiongkok menganggap air hangat lebih penting daripada air dingin. Ya, benar. Banyak orang Tiongkok percaya bahwa air dingin buruk untuk pencernaan, terutama bagi wanita. Maka dari itu, kamu akan jarang sekali melihat mereka minum air es, bahkan di musim panas. Bahkan restoran cepat saji seperti KFC dan McDonald's di Tiongkok menyediakan air hangat sebagai pilihan utama minuman. Salah satu aspek yang membuat masyarakat Tiongkok begitu menakjubkan adalah kedekatan mereka dengan alam, terutama melalui pengaruh Taoisme dan Feng Shui. Dalam Feng Shui, segala hal mulai dari tata letak pintu rumah hingga arah tempat tidur dipercaya bisa memengaruhi keberuntungan dan kesehatan. Tidak sedikit perusahaan besar yang mengundang ahli Feng Shui sebelum membangun gedung atau membuka kantor baru. Bahkan arsitektur kota besar seperti Hong Kong pun dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Feng Shui. Misalnya, gedung Bank of China pernah dianggap membawa energi negatif karena bentuknya yang runsing. Dan berbicara tentang alam, tahukah kamu bahwa ada hewan kecil yang sangat dihormati dalam budaya Tiongkok? Belalang, ya, serangga ini sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan bahkan dipelihara dalam sangkar kecil untuk menghadirkan keberkahan di rumah. Ini telah menjadi tradisi sejak zaman dinasti Tang, dan belalang bahkan digunakan dalam pertunjukan seni suara karena kicauannya yang khas. Dari dunia makhluk kecil kita kembali ke skala besar, struktur sosial. Tiongkok memiliki sistem keluarga yang sangat hierarkis dan erat. Peran kakek dan nenek sangat besar, bahkan dalam mengasuh cucu. Banyak pasangan muda yang bekerja penuh waktu menitipkan anak mereka pada orang tua mereka, menciptakan ikatan lintas generasi yang unik. Bahkan dalam beberapa kasus, kakek dan neneklah yang menentukan pilihan pendidikan, pakaian, hingga makanan cucu mereka. Dan di tengah modernitas serta industrialisasi, jangan lupakan bahwa Tiongkok adalah tempat kelahiran dari lebih dari 50 kelompok etnis. Selain mayoritas Han, ada Uighur, Zhuang, Hui, dan puluhan etnis lain yang memiliki bahasa, pakaian, dan budaya sendiri. Bahkan dalam satu negara, keragaman mereka bisa menyaingi benua kecil. Pemerintah Tiongkok juga mengatur kawasan otonomi khusus bagi kelompok etnis tertentu, seperti Tibet dan Xinjiang, meskipun kebijakan terhadap etnis minoritas ini seringkali menimbulkan kontroversi internasional. Saat kamu berjalan di kota-kota seperti Beijing, Guangzhou, atau Chengdu, kamu bisa melihat gedung pencakar langit berdampingan dengan pasar tradisional dan pusat sains berdampingan dengan kuil Tao kuno. Disinilah kita bisa merasakan bahwa Tiongkok bukan hanya satu identitas, tapi kumpulan kisah yang sangat kompleks. Dan kamu tahu apa yang lebih mengesankan? Tiongkok mampu membangun rumah 10 lantai dalam waktu kurang dari 30 jam. Ini bukan fiksi ilmiah.
Menurut laporan dari CNN, perusahaan konstruksi di Changsha menggunakan teknologi modular untuk menyusun bangunan dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari memasak rendang. Teknologi ini juga ramah lingkungan dan mengurangi limbah konstruksi secara drastis. Saat kamu berpikir sudah cukup tercengang, ingatlah bahwa mereka juga membangun lift tercepat di dunia di kota Guangzhou, dapat melaju hingga 75 km per jam. Lift ini digunakan di gedung CTF Finance Center dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mencapai lantai tertinggi. Tapi, tidak semua yang cepat itu efisien, dan tidak semua yang aneh itu irasional. Banyak fakta yang terlihat aneh bagi kita, justru punya dasar logika, sejarah, dan filosofi mendalam di baliknya. Dan itulah yang membuat masyarakat Tiongkok begitu menarik untuk dipelajari, tidak sekadar karena tradisi, tapi karena kompleksitas di balik tradisi tersebut. Kalau kamu masih bersama kami hingga titik ini, artinya kamu memang penjelajah fakta sejati. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Fakta mana yang paling mengejutkan menurut kamu? Rate dan tentunya tekan tombol suka dan subscribe kalau kamu ingin terus mengikuti penjelajahan kita ke dalam dunia yang belum banyak dijelajahi, karena dunia tidak pernah kehabisan misteri. Dan Kuak Fakta selalu di sini untuk membongkar semuanya.